Subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahburun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah, di majelis kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tidak keluar dari masjid kecuali setelah majelis isyraq, setelah salat sunnah isyraq. Semoga kesenangan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita dan menjadi nilai falahum ajrun ghairu mamnun. Begitu Pak Barkah dipanggil oleh Allah, Arifin dipanggil oleh Allah, tapi nilai yang ngalir terus sampai kiamat. Itu buah dari hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah. Allahu Akbar. Karena tema kita hari ini, Arifin, Abi mau menyampaikan apa nanti hari pagi ini? Kata beliau, penyesalan yang tidak ada gunanya. Wah, subhanallah, walhamdulillah, masya Allah. Memang 2 hari ini Arifin lagi menulis itu. Karena banyak sekali keluhan jamaah Facebook tentang stres, depresi, post power syndrome, rapuh. Ya, cengeng, mudah mendramatisir keadaan yang tidak perlu sedih jadi sedih, yang tidak sakit jadi sakit, kecil jadi besar. Ini mendramatisir keadaan, jerawat 1 pusing, padahal mata sehat, telinga sehat, jantung sehat. Coba tuh yang punya jerawat datang ke rumah sakit, ke ruang ICU, tungguin tuh, lihat orang kelepak-kelepuk tuh. Jadi Allahu Akbar, cengeng sekali kita. Itu karena apa? Kuflu, hatinya tertutup oleh kepentingannya, oleh nafsunya, oleh keakuannya. Allah punya mau, dan setiap keputusan Allah pasti yang terbaik untuk hambanya. Dia cengeng, dia putus asa karena melihat dengan keakuannya. Menurut gue, menurut mauku, menurut nafsuku, menurutmu. Padahal semuanya dalam iradah kudrah Allah. Mulianya seorang bapak berjalan menuju masjid. Ya Allahu Akbar. InsyaAllah bapak husnul khatimah. Ya. Dan InsyaAllah besok Abang Kasni akan menunaikan ibadah haji bersama istri beliau. Bersama ibu beliau. Mudah-mudahan beliau meraih haji yang mabrur, ya, sa'yan maskur, janban makbur, amalan salihan makbulah, pulang penuh dengan berkah Allah, ya, bertambah rezeki beliau, bertambah kebahagiaan keluarga beliau, bertambah istri beliau kasih sayangnya, ya, kasih sayangnya, bertambah semua keberkahan demi keberkahan. Pak Kasni, kita semua jangan lupa Pak Kasni. Secara khusus doakan Arifin, doakan para guru, jamaah zikir. Jangan lupa mujahidin. Libatkan dalam doa mujahidin. Karena mereka melakukan amal kerja yang terbaik dalam ibadah, dalam amal, dalam akhlak. Di sisi Allah Jalla Jalla, doakan mereka. Dan masukkan diri ini dalam barisan mereka dalam doa itu. Allahu Akbar, berkahi selalu kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana abdu ya kana nasta'in.
ayat kursi. Lahu ma bis wasi'a kursiyuhus samawati. Kemudahan dalam semua urusan ya Allah, rezeki yang berkah, keluarga surga sebelum surga. Jadi minta keluarga tuh gini Rudi, jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga. Gitu mintanya. Nanti Allah kabulkan. Beri ya Allah. Jadikan hamba suami teladan dalam ketakwaan. Kita jadi teladan jadinya. Karena minta itu nanti Allah kabulkan. Jadikan istri-istri hamba bidadari salehah saleh. Jadi bidadari, nyebutnya bidadari. Bidadari itu cantik terus. Kemudian setiap melihat wajah istri, langsung doa. Bacakan ayat-ayat bidadari dalam Quran itu. Jadi lihat istri ayat bidadari bacakan. Kayak bidadari dia, Adam. Subhanallah. Nah, sekarang udah jadi mertua nih ya. Allah. Melihat istri bacakan ayat bidadari. Tadi Arifin membangunkan istri qiyamul lail. Melihat wajah istri. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Kakak. Nah gitu senangnya dia. Dipanggil tuh senang dia. Ya ikhwah. Ya bangun loh. Bangun. Tahu bangun. Tahajud tau gak? Bangun. Nah itu. Bacakan ayat itu. Anak dicium dengan doa. Ya. Dalam hati ini kalau ngeliat Azka, ngeliat Ammar, Alvin, anak-anak ya. Kalau ngeliat santri itu bacaan ayat-ayat generasi innahum fityatun ahamanu birabbi, melihat Jen, melihat Dana, kawan-kawan. Langsung di hati baca itu. Innahum fityat, mereka adalah pemuda-pemuda beriman. Yang Allah tambahkan hidayah untuk mereka. Tuh, melihat anak-anak begitu. Jadi doa terus. Ngelihat Pak Haji Ridwan mudah-mudahan husnul khotimah. Karena menjelang wafat kan. Jadi terus doa. Sesuaikan dengan keadaannya ya. Al-insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Rabbina billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tadi beliau menyampaikan judulnya penyesalan yang tidak berguna. Kata beliau yang pertama saat sakaratul maut. Yang kedua di alam kubur. Yang ketiga saat kiamat ya Bi. 4 yaumil hisab. 3 yaumil hisab. Nah iya kan kiamat tadi. Nah tuh 1. Oh, makasih Rudi. 1, ketika sakaratul maut, udah percuma tuh. Udah nyesel gak berguna. Jangankan saat itu lagi sakit juga udah gak bisa apa-apa lagi ya. Kalau sudah plok masuk udah. Bukan maksudnya sudah koma. Mau bilang infak udah gak bisa. Udah mau ngomong infak udah gak bisa ya. Kemudian yang kedua di alam kubur, ketiga dibangkitkan hari kiamat, kemudian keempat saat hisab, yang kelima udah di neraka. Nah judul itu bersama dengan Abi menulis kemarin. Abi boleh baca ya Bia sebelum Abi membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia ini adalah kesempatan satu-satunya dan terakhir kalinya. Sungguh setiap detik yang berlalu lantarji al-ayyamul lati madat, tidak akan pernah mampu kita ulangi lagi. Padahal kita akan hidup di akhirat selama-lamanya. Dan waktu untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. Lantas bisakah main-main? Sahabatku,
Sekali gagal dalam kesempatan ini maka akan gagal selamanya. Ingat bahwa menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Kalau ingin menyesal, sekarang mumpung hidup masih ada. Ingat, kematian mengincar kita selalu dan kadang datang secara tiba-tiba. So, takutlah pada Allah. Jangan nekat maksiat, terlalu besar risikonya kelak. Bangunlah sholat di penghujung malam. Hidupkan sunnah Rasulullah SAW dan rendahkan hatimu kepada saudara-saudaramu. Allahumma ya Allah, tanamkan di hati kami kelezatan iman. Hiasilah hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak. Dan selamatkan kami dari semua fitnah kehidupan dunia akhirat. Amin. Sebentar lagi azan subuh, undangan Allah untuk berjamaah di rumahnya. Nah, tadi ini kemarin menjelang azan subuh, karena kebiasaan Arifin menulis hikmah. Ini yang tadi pas lagi baca tahrim tadi, Arifin menulis lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah terjadi, semua sudah hancur, semua sudah hilang. Tapi bagi orang beriman pantang putus asa, masih punya roja, harapan. Kecuali orang-orang yang tidak beriman, sangat rapuh, cengeng, marah-marah, banyak berkeluh kesah, menyalahkan yang lain, mudah putus asa bahkan sampai bunuh diri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Surah Yusuf ayat 87. Ingat, selama hidup berarti masih ada harapan. Sungguh harapan itu akan menjadi kenyataan dengan kesungguhan takwa, semangat ikhtiar, kekuatan doa, baik sangka dan tawakal sepenuh hati kepadanya. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua bisa terjadi dan amat sangat mudah baginya. Kun fayakun. Ayo bangkit sahabatku. Jangan rapuh, jangan mudah menyerah. Never give up. Insyaallah you find a nice blessing in the right way. Amin. Allahumma ya Allah, berkahi sisa-sisa umur kami dengan kesehatan afiatan, ilmu yang bermanfaat, keberkahan rezeki, keluarga sakinah, persahabatan saling cinta karenamu, dan husnul khatimah. Amin. Memberi semangat terus, jangan rapuh. Nasihati kami Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Ustazuna Bapak Kiai Haji Arifin Ilham yang saya hormati, para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Jamaah salat subuh yang saya hormati, ini saya sampaikan materi ini untuk peringatan buat saya, buat kita semua. Saya juga ahli maksiat nih, ya Allah. Mencari ampunan, datang kemarin ini ya cuma mencari ampunan dan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, meridhai kita semua, amin ya Allah. Judulnya waktu itu penyesalan yang tidak ada artinya. Ada 5 ya. Masih ingat? Pertama surat Al-Munafiqun ya. Ayat surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11 ya. Ayat 9 sampai 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian menyibukkan kalian sehingga kalian lupa melaksanakan kewajiban kalian kepada Allah. Siapa saja yang sibuk dengan urusan dunianya, mereka itu adalah orang-orang yang pasti mendapat kerugian di akhirat. Wahai orang-orang beriman, dermakanlah sebagian harta yang kami karuniakan kepada kalian sebelum maut datang kepada salah seorang di antara kalian. Ketika itu dia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya kematianku ini engkau tunda sebentar saja, pasti aku akan dermakan hartaku dan aku akan termasuk golongan orang-orang soleh. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya. Allah Maha mengetahui semua yang kalian lakukan. Sadaqallahul azim. Jadi kisahnya saya cerita sekali lagi. Saya punya jamaah, waktu itu seorang ibu saya nasihatin, ibu jangan lalai, jangan lupa, anak-anak ibu itu harus diajarin semua tentang Islam. Jangan sholat tinggi tapi nggak ngerti Islam. Ibu dosa itu amanah anak tuh ibu, saya bilang. Itu ibu mau dinasihatin, dikumpulin kan anaknya, mantunya semua. Saya diminta ngajar, tapi anak-anak itu udah hebat-hebat, gelarnya doktor, tamatan Amerika, tamatan Australia, pintar-pintar semua. Waktu pengajian, ya Allah. Jadi setiap disampaikan ayat Quran, dia bantah dengan logika-logikanya, dia bantah, ya Allah. Saya nggak tahan, cuma 3 kali saya datang, saya berhenti. Saya pikir, ya ini buat apa ngaji begini, orang nggak mau ngerti. Orang yang ngaji, maunya yang mau sadar gitu. Ini kan dipaksa sama mertuanya, sama ibunya. Akhirnya udah, saya nggak ngajar lagi. Mendingan orang yang butuh, saya pikir. Yang orang yang butuh, ini kayaknya nggak butuh. Satu saat ibu itu bilang sama saya, Pak Ustadz, saya sudah stadium 4. Rupanya kankernya udah akut. Betul, terus dia masuk rumah sakit harapan kita. Saya nengokin itu sama istri. Saya lihat dia udah sakarat. Udah napasnya udah itu udah nggak sadarkan diri. Saya lihat anaknya aja di sampingnya itu, yang sekolah dia di Amerika tuh, VHD itu. Cuma megang tisu doang, ngelapin bibirnya, dibaca lagi, bukan baca Quran, bukan, baca novel. Novelnya tebal, bahasa Inggris lagi, maklum tamatan Amerika. Astagfirullahaladzim, begini, ibunya lagi sakarat, mestinya dibacain Yasin ya, baca Rahman, ditalkin. Alhamdulillah saya senang, dan Ustaz Arifin Masya Allah menghantarkan orang tuanya sampai akhir hayatnya dengan talqin, dengan baca Yasin, Masya Allah. Ya ini beruntung orang tuanya
Pak Ilham Marzuki untung punya anak seperti ini. Ada yang soleh, ya Allah. Mudah-mudahan kita juga semua anak kita soleh-soleh semua. Jangan sampai kita sakarat tuh anak nggak ngapa-ngapain. Lagi ICU juga dia nengoknya dari kaca doang. Makanya kalau udah dia ICU udah pulangin aja. Di ICU itu biasanya nggak bisa ditungguin. Susah. Bawa pulang aja udah. Karena di rumah enak. Bisa bacain Quran sama rame-rame. Kalau di situ nggak mau susah. Ya itu pengalaman dari mertua saya. Waktu mertua saya di rumah saya udah sekarang itu kata mertua ibu suami istrinya udah balikin aja pulang di rumah tuh dibacain betul dihantarkan sampai akhir hayatnya. Allahu Akbar. Nah itu ucapan yang terakhir indah itu. Ini kalau ini nyesel ini. Saya baru lihat 2 kali selama hidup saya ini orang tua terus waktu setelah meninggal jadi muda lagi gitu ya. Orang tuanya Ustaz Arifin. Dan ada lagi orang tuanya Ustaz Nasir Zain yang punya pesantren Rafa. Umurnya 90. Begitu saya lihat dia meninggal, ya umurnya kayak 40 tahun. Ya Allah. Ini tanda-tanda ahli surga. Saya bilang, Ustaz, ini orang tua antum amalnya apa? Dia tiap malam, jam 2 malam, qiyamul lail. Ya Allah. Baca Quran pantas, Masya Allah. Nah ini tuh gambar itu. Ini berapa umurnya? 72 tuh. Saya umur 40-an. Masya Allah. Nah ini, kan bersyukur ya. Makanya bersyukur punya anak. Tadi waktu hidupnya betul-betul hartanya diinfakkan ke jalan Allah. Anaknya didiknya di soleh-soleha. Jadi indah, nggak ada penyesalan. Kalau di dalam Al-Quran tadi yang dibacakan penyesalan semua. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahlikumul maut. Infakkan apa yang kami berikan rezeki kepadamu sebelum datang kepada kamu salah seorang kematian salah seorang kamu. Fayaqula, baru dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi tundalah kematianku barang sebentar. Baru mau benar, baru mau sedekah, baru mau taat, baru menjadi orang soleh. Terlambat, pintu tobat sudah tertutup. Pintu tobat sudah tertutup, sudah sakarat. Nauzubillah ya. Nah ini baru menjadi orang fa'asadaqah wa aku minasolihin. Baru mau sedekah, baru menjadi orang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan illa ja'ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menunda kematian salah seseorang apabila telah datang ajal kepadanya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ini jangan sampai ada penyesalan. Oleh karena itu alhamdulillah kita masih hidup, masih segar semua. Nah ini jangan lupa. Jangan sampai kita lalai. Akhir tahun kalau yang banyak duit itu nggak ada imannya, liburan kemana? Ke Eropa, ke Amerika, wah macam-macam. Tapi alhamdulillah kalau kita ikut pengajian, kita doang sedikit daftar umroh kan gitu ya. Iya, nggak ada program kesana, nggak ada. Ya. Saya belum pernah ke Bali, cuma lewatin Bali. Apa dia di udara kan nggak nampir. Nggak pernah ke Bali, ke Mekah sering, ke Bali nggak pernah. Alhamdulillah ya. Nah inilah pelajaran buat kita. Jangan sampai kita harta dan anak melalaikan kita di pinggiran Allah. Ini pelajaran. Makanya anak amanah hati-hati ya. Yang kedua, ketika masuk kuburan ya. Pasti ingat suratnya. Surat 23 ayat 99 sampai 100. Surat 23 Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ketika ajal menimpa salah seorang dari golongan kafir, orang itu memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Mudah-mudahan aku selalu beramal soleh selama Engkau hidupkan aku." Permohonan itu sama sekali tidak dikabulkan. Begitulah memang ucapan orang-orang kafir ketika ajal menimpa mereka. Orang-orang yang telah mati ditempatkan di alam barzah sampai saat mereka dihidupkan kembali. Kalau saya lihat ayat ini nggak ada tentang kafir. Hatta idza ja'aha adabul maut, sehingga apabila datang kepada saat mereka kematian. Ini yang lalai ini. Kemungkinan dia ngaku Islam tapi lalai dia. Gak ikut talim, gak ikut pernah sholat. Ya, dia tapi KTP Islam. Nah ini orang yang lalai, yang tidak mempersiapkan diri buat hari kematian, nggak ada persiapan diri. Nah disinilah makanya kalau dia baca Quran dia ngerti Allah perintah mempersiapkan diri. Dalam surat 59 ayat 18 itu peringatan Allah itu supaya mempersiapkan diri buat hari menjelang sakarat, menjelang kematian, waktu bangkit kubur. Tuhan dia mereka nggak mempersiapkan diri. Ayat 18. Insyaallah udah dihafal semuanya ayat Quran. Surat 59 ayat 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah. Hendaklah setiap orang menyiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Taatlah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Sadaqallahul azim. Jadi kalau orang beriman, Allah suruh persiapkan diri buat hari akhirat. Pintu gerbang hari akhirat adalah kematian. Perjalanan akhir panjang jauh. Melewati alam barzah, alam mahsyar. Nah, orang ini tidak mempersiapkan diri. Nggak ada persiapannya. Sehingga waktu masuk kubur, Rabbirji'uni, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia. Nyesalnya sudah di kuburan. Tadi surah 23 ya. Makanya ini peringatan buat saya, buat kita semua. Jangan sampai nyesalnya udah di kuburan, baru minta balik, baru beramal soleh. Nggak bisa lagi. Seandainya dia hidup lah kita kabur semua kali ya. Nggak bisa. Nggak ada tuh zombie ya. Nggak ada. Nggak ada. Ya Allah. Nah itu. Baru minta kembali ke dunia. Lalu amal soleh agar aku mengerti amal yang soleh yang telah aku tinggalkan.
Nggak bisa, kata Allah kalah, nggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailaha wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ucapan itu ucapan saja yang tidak ada artinya dan di hadapan mereka dinding sampai hari dibangkitkan. Jadi nggak bisa balik. Jadi kalau ada yang bilang neneknya datang lagi kesurupan, bohong, itu semua syaitan semua. Nggak ada yang bisa balik lagi, alamnya udah lain. Itu jangan sampai penyesalan, ya Allah. Penyesalannya udah di kuburan. Kalau banyak dosa kan berat, siksa kubur lagi, ya Allah. Siksa kubur berat, ya. Siksa kubur tuh ada. Waktu saya pernah ngaji, guru saya bilang siksa kubur nggak ada. Dia pakai dalil juga tuh. Dia pakai dalil surah Yasin ayat 52. Siksa kubur nggak ada katanya. Wah. Jadi saya belajar, tapi kalau gurunya begini nggak jadi. Saya cuma ngambil yang bener aja, yang nggak bener saya nggak ikutin. Makanya bapak-bapak ngaji nih, kalau nggak bener jadi ikutin. Yang ikut yang bener aja. Surat Yasin ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Pada hari kiamat orang-orang kafir berkata, alangkah celakanya kami. Siapakah yang dapat menghidupkan kami kembali dari kubur-kubur tempat kami tidur? Hari kiamat ini adalah hari yang dahulu telah Tuhan Maha Pengasih janjikan kepada kami di dunia. Sungguh para utusan Allah itu benar dalam menyampaikan janji Tuhannya. Ya, dia pakai dalil ini, siksa kubur nggak ada. Siksa kubur tuh ada. Berarti orang ini nggak kenal siksa kubur. Siksa kubur tuh ada. Dalam surat 40 ayat 45-46 itu siksa kubur. Ya. Surah Ghafir atau Mukmin ayatnya 45-46. Jadi siksa kubur ada. Jadi memang kalau baca Quran separuh-separuh nggak keseluruhan ya begitu deh. Ayat 45-46. Surat 40 ya. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah menyelamatkan Rasul dari semua akibat buruk tipu daya orang kafir. Kaum Fir'aun ditetapkan mendapat azab yang buruk karena kekafiran mereka. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya di alam kubur, pagi dan petang hari. Ketika hari kiamat tiba, para malaikat berkata kepada kaum Fir'aun, wahai kaum Fir'aun, masuklah kalian ke tempat azab yang sangat berat. Sadaqallahul azim. Jadi di sini siksa kubur Fir'aun dan pengikutnya. Wahaqa bi ali Fir'aun su'adzab. Fir'aun dan pengikutnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. An-naru yudhu 'alaiha khuduwan wa 'ashya. Api neraka dinampakkan di waktu pagi dan petang. Jadi waktu di kuburan itu diperlihatkan tuh api neraka. Kalau diperlihatkan tembus tuh sampai kuburan. Makanya pengalaman saya itu waktu saya melihat orang-orang gali-gali kuburan, saya waktu itu baru SMP, saya ngeliatin tuh kuburan yang digali.
ada yang terbujur, tengkoraknya putih. Anehnya lagi ada yang ngumpul, ada lagi yang ngumpul tapi hitam, hangus, itunya kayak areng tulangnya. Setelah saya pelajari, wah ini rupanya yang hitam tuh kena azab tuh, kena siksa api neraka tuh, naudzubillah. Di azab kubur. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta ya Allah. Nah ini. Jadi makanya hati-hati, hidup cuma sebentar. Hindari yang haram-haram. Karena kalau kita makan barang haram, doanya nggak diterima oleh Allah. Nggak makbul, doanya nggak makbul kalau kita masih makan yang barang yang haram. Naudzubillah. Nah itu penyesalan panjang itu. Hidup kita di dunia sama di kuburan lebih lama mana? Kuburan ya. Ya orang dulu baru bangun-bangun ya. Iya, belum sampai sekarang. Makanya ya Allah, persiapan diri ini peringatan buat saya ya Allah, astagfirullahaladzim. Yaitu yang kedua ya. Yang ketiga, ketika dibangkitkan dari kubur. Surat 6 ayat 31 ya. Surat 6 ayat 31. Surat 6 Al-An'am ayat 31. Billah minasyaitan. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sungguh sangat rugi orang-orang yang mendustakan adanya hari pertemuan semua manusia dengan Allah. Pada saat kiamat datang kepada orang-orang kafir dengan tiba-tiba, mereka lalu berkata, alangkah celakanya diri kami, mengapa kami selama di dunia dahulu melalaikan amal soleh. Orang-orang kafir akan menanggung sendiri dosa-dosa mereka. Sungguh amat buruk azab yang mereka terima di akhirat. Sadaqallahul azim. Qad khasir ladzina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan kepada Allah. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan. Sehingga apabila telah datang kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba, qalu ya hasratana ala ma fartna fiha. Alangkah besar penyesalan kami. Maaf kelai kami telah menghadapi hari kiamat. Jadi dia nyesalnya itu waktu dibangkitkan dia nyesal. Kenapa? Tidak ada amalnya. Bahkan wahum yahmiluna auzarahum ala zuhrim. Dan memikul dosa-dosa di punggungnya. Dosanya berat. Apalagi dosa itu yang suka orang mencuri tanah ya. Geser-geser tanah. Tukar sertifikat, ya Allah. Biar setengah meter juga kali berapa, dalamnya berapa. Mesti dipikul. Berat. Berat makanya. Waduh. Iya, semen, gedung. Wow, pikul tuh bus itu. Ya Allah. Dia nggak ngerti itu. Dosanya itu dipikul dosanya. Makanya kan waktu dibangkitkan di kubur, dia digiring oleh malaikat Jibril ke padang mahsyar. Jalan kaki dari kuburnya ke padang mahsyar. Nah kalau padang mahsyar di timur tengah gimana? Jalan kaki. Udah berat, kepayahan. Nggak ada yang jualan es lagi haus, nggak ada. Nggak ada pesawat, nggak ada, jalan kaki semua. Berat, makanya sampai di sana itu kepayahan. Makanya surah Al-Ghasyiyah itu, surah ke-88, itu kisahnya itu.
amilatun nasibah, kerja berat. Naudzubillah. Surat ke-88 ayat 1 sampai ke salah ke dia. Naudzubillah. Sampai 7 ya. Sia. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Wahai Muhammad, apakah telah sampai kepada kamu kisah tentang hari kiamat yang penuh kepanikan? Pada saat itu wajah orang-orang kafir kusut masai. Mereka berjalan dengan lunglai, memasuki neraka yang apinya menyala-nyala. Penghuni neraka diberi minum dari mata air sangat panas yang mendidih. Mereka hanya mendapatkan makanan berduri. Makanan itu tidak menjadikan mereka gemuk dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ya, sadaqallah. Jadi, naudzubillah, kerja keras, amilatun nasibah, manggul dosanya, kerja keras, kepayahan. Naudzubillah. Nah, makanya ini penyesalan yang nggak ada artinya, tertunduk semua. Kenapa? Lalai di dunianya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu penyesalan yang ketiga. Yang keempat, ketika Yaumil Hisab, suratnya surah Al-Haqqah ayat 19 sampai 37 ya. Surat 69 iya. Ayat 19 sampai 37. Ayat 19 sampai 37. Ya. Billahi minasyaitonir rajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Orang yang catatan amalnya diberikan pada tangan kanannya, dia dengan bangga berkata kepada teman-temannya, silakan kalian ambil dan baca catatan amalku ini. Lalu orang itu berkata, sungguh di dunia dahulu aku yakin bahwa aku pasti menghadapi perhitungan amal di akhirat ini. Kemudian orang ini hidup dalam keadaan yang menyenangkan, dalam surga yang tinggi, tangkai-tangkai buah di surga rendah sehingga mudah dipetik. Para malaikat berkata kepada penghuni surga, silahkan kalian makan dan minum dengan senang hati, karena selama hidup di dunia dahulu kalian telah beramal soleh. Adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan pada tangan kirinya, dia berkata, alangkah celakanya aku, alangkah baiknya sekiranya aku tidak diberi buku catatan seperti ini, dan alangkah baiknya sekiranya aku sama sekali tidak tahu perhitungan amal ini. Alangkah celakanya diriku karena di dunia dahulu aku telah memilih untuk menjadi orang kafir. Sungguh hartaku sedikit pun tidak bermanfaat bagiku, semua hujahku tidak berguna bagiku. Allah perintahkan kepada para malaikat, tangkaplah orang kafir itu dan belenggulah dia. Kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian seretlah dia ke dalam neraka, karena selama di dunia dahulu dia tidak mau beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Dia tidak mau mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Karena itu pada hari ini dia tidak mempunyai teman yang dekat yang menolong dari azabku. Dia tidak punya makanan selain nanah ahli neraka. Tidak ada yang mau memakan nanah itu selain orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Sebuah pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah. Napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur
Mereka menangis dan menjerit, seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat ia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya, kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun, sebuah usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut. Itu surat 8 ayat 50 tuh. Surat 8 ayat 51 itu. Digebukin tuh, lagi jungkir balik digebukin malaikat tuh. Pada tayangan kisah nyata ini, kita akan mendengar suara cerita, seorang wanita yang sedang asik bermaksiat di kamar hotel. Ya Allah. Tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Dia adalah seorang imam Masjid Al-Fatih yang ada di wilayah Turki. Seperti biasanya, pada hari Jumat, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Dalam tayangan ini, kita melihat sang imam menghampiri anak-anak untuk memberi sebuah permen. Beliau dikenal seorang imam yang sangat menyayangi anak-anak. Sesaat setelah beliau bangkit, tiba-tiba beliau terjatuh. Sambil menunjukkan tangan ke atas, beliau mengucapkan syahadat. Rupanya, beliau sedang menghembuskan nafas terakhir menuju Allah yang Maha Rahman. O şekerleri verdikten sonra, çocukların başını okşadıktan sonra da Rabbine kavuştu. Ki bu şekilde yani. 15 yıl kutsal topraklarda, 30 yılda İstanbul'daki camilerde imamlık yapan Hoca Efendi'nin 3 ayların içinde Regaib Kandili sonrası Cuma namazı saatinde vefatı herkese Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin dedirtiyor. Böyle güzel, tatlı, feyizli, bereketli bir ölüm Allah bizlere de nasip etsin.
berceramah kepada jamaahnya. Tampak sang ustadz berceramah dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba di tengah tausiahnya, beliau menghentikan dulu pembicaraannya. Rupanya pada saat itulah malaikat maut sedang menjemputnya. Dan Ustadz pun langsung roboh terjatuh. Allahu yarham. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhalladzina dengan wafatnya saudara kita ini, beliau menghembuskan napas terakhir dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berharap kepada Allah diberikan akhir yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah wafat sesuai dengan amal saat dia hidup. Itu yang selalu Arifin sampaikan. Kecenderungan manusia wafat berdasarkan niatnya, harapannya, kebiasaan, dan hobinya. Niatnya, harapannya, kebiasaan, dan hobinya. Hamba yang beriman, hobinya beribadah, beramal saleh, dakwah, dan muhasabah diri. Insya Allah ia wafat dalam keadaan seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anta, nanti ketemu Pak Khatib ya, ketemu Abang sekarang ya. Karena Abang mau berangkat juga ceramah ke Blok M. Blok M di Pasar Raya, bukan belanja, ceramah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima nanti pertemuan insya Allah. Besok saya di BSD subuh hari Sabtu. Ini hari apa? Rabu, Kamis. Ya insya Allah Kamis ya bisa. Besok Kamis ya. Balik lagi ya. Insya Allah.